Halo, selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Saya Irianto dan Dengan saya Yuni. dengan Yuni Tarida sebentar deh. Ini video kita, video gambar kita terlihat jelas ya. Kak Yuni kelihatan nggak? Lihat dong. Kelihatan. Hai Kak Desi, Gunawan, apa kabar Kak Desi? Suara saya terdengar jelas nggak sama Yuni? Atau gambarnya ada kendala Kak? Sepertinya sih baik-baik aja ya. Baik-baik aja, sudah pasti baik-baik aja. Ya sudah, hari ini seperti janji yang ada di dalam flyer, kita akan bahas apa nih Kak Yuni hari ini? Tentunya karena kita bulan yang sangat esensial ya Papi ya, bulan April Uh, ini. Tentunya kita akan bahas yang menjadi topik esensial. esensial, benar. Yang berhubungan dengan esensial. Kalau minggu yang lalu kita udah lihat esensial cooking nih sama Ibu Roslina. Sama saya juga. Sama ya, Sama sini saya ada juga. Papi juga. Kemudian Masak minggu kita. lalu kita bersih-bersih nih dibantu sama Kak Indri, essential cleaning. Udah tuh, Papi. Wow. Tentunya semakin hari semakin menjelang hari kemerdekaan nih Papi ya. Di minggu ini juga kan Papi ya. Minggu ini juga Minggu benar. ini juga Kalau nggak Sabtu Minggu ya, tapi masih belum belum pasti belum sih. ya, tapi estimasinya mungkin minggu ini ya. Minggu ya, Iya. benar sih. Dan di bulan yang esensial juga ya Papi ya, kita Yes. bahas hal-hal yang berhubungan dengan esensial. Tentunya seperti produk kita essential oil tentunya Papi Ir. Dari timnya kita juga harus bahas yang esensial juga dong tentunya Iya dong, Papi kita ya. nggak mau kalah dong. Masa ada essential cleaning, ada essential cooking. Iya, Ini kita ikut harus pokok Maria Bi ya. makanya kita akan membahas essential compliance. Compliance Nah, tadi. penasaran tuh apa tuh essential compliance? Seberapa esensialnya kasih compliance ini, Iya, gitu kan? tapi tentunya kita nggak mau yang berat-berat nih Janganlah. esensialnya. Tapi ini ringan, tapi penting gitu loh. Esensial Oke, tentunya kan kita bilang ya, bener. Papi ya. Karena juga kan apalagi puasa ya, kayaknya berat. Mau mikir yang berat-berat gitu, benar nggak Kak Desi? Jadi kayaknya kita pengennya bahasnya ringan-ringan aja nih esensial kita hari ini. Tapi penting Gitu. juga. Tapi Tentunya pasti penting, penting. penting banget loh. Nah, yuk kita lanjut aja ya. Oke. Kita lanjut, klik sini. Oke. Jadi aku nemu nih, Kak Yuni dan teman-teman sekalian di rumah, saya nemu quote ini. Quote-nya ini saya pikir, ih lucu juga gitu ya. Ringan, kayak kita bilang tadi ringan, tapi kayaknya kena deh. Jadi katanya gini, many things are good, many are important, but only a few are essential. Topik kita banget ya, Papi ya. Betul. Banyak hal itu good. Betul. Ternyata ada level lebih tinggi lagi. Dia bilang many are important. Yes. Ternyata ada level lebih tinggi lagi, tapi jumlahnya lebih sedikit. Tentunya. Few katanya. A few are essential. Essential. Aku langsung udah dikduk nih, Nah, gitu kan. Karena kan memang apa sih Essential. sebenarnya kayak kita ini dalam kehidupan kan pasti kita memilah-milah mana yang good, mana yang important, ternyata mana yang esensial itu juga kita harus pahami. Karena sebenarnya yang esensial ini memang sedikit pasti yang esensial ini, tapi dia merupakan penggerak, pengatur, pengayom apa dalam kehidupan kita ini menjadi memegang peranan gitu loh Yuni. Dan peranan pasti penting ya kalau Peranannya pasti esensial ya. penting, iya karena sudah esensial itu pasti penting. Nah, berarti dari situ kita melihat bahwa ini agak-agak kata Yuni ini agak-agak flexing. Ya, Yun. Kenapa sih? Ya, aku juga tadi mau tanya lagi nih sama Papi Ir. Good, important, kemudian essential. Ternyata yang dibahas itu adalah departemennya kita sendiri, Betul. Papi, di yang living. Makanya. Living tuh banyak departemen, Yes. Papi ya. Dan semuanya pastinya kita anggap penting dan bagus gitu ya. Ternyata kita mau flexing bahwa ada satu departemen juga selain penting dan bagus, kita esensial. Betul. Yaitu Koda. Yes, itu dia. Cuman Yuni kalau tanya ke masing-masing departemen, pasti mereka juga bilang marketing esensial, Benar, sales esensial. esensial. Gitu kan. Mungkin tim HRD kita bilang, Kita juga esensial, tapi kita nggak mau kalah. Kondang itu juga esensial, teman-teman. Nah, ini yang suka kadang-kadang, kenapa sih kita mau flexing di sini? Karena suka kadang-kadang lupa, teman-teman, kalau kondang itu esensial. Benar nggak sih? Benar. Jadi pikirnya, oh ada aja sih departemen kondang itu, gitu. Tapi seberapa esensialnya, gitu loh, Yun. Benar, karena tanpa kondang, takutnya sesuatu hal bisa terjadi ya di Betul, ya. betul. Itu betul banget sih. Karena kenapa sih teman-teman sekarang gini deh, kenapa di pemerintahan kita punya undang-undang, Benar, punya hukum, ketetapan gitu ya. ketetapan. Bahkan gak usah gede-gede deh, di rumahnya teman-teman sendiri pasti ada peraturan kan. Misalnya anak-anak hanya boleh main
game itu berapa jam seminggu. Benar. Bikin nggak ayo peraturannya? Hanya di weekend biasanya Papi, dan itu di weekend pun cuma misalnya 1 atau 2 jam gitu, Nah. dibatasin gitu kan Papi ya. Nah. Boleh makan es krim, Nah, boleh makan permen gitu itu kan. kayaknya Gitu ya. kamu bakal ya kan? Nah, teman-teman di rumah coba bikin peraturan apa buat anak-anaknya, ayo. Nah, kan juga ada nonton film, bolehnya nonton TV jam berapa? Maksimumnya ya, Maksimumnya. benar. Coba sekarang kalau itu dihilangin. Dihilangin nih. Anak-anaknya terserah deh mau makan kapan gitu ya, terus kemudian Mau tidur jam berapa, mau tidur terserah. jam berapa gitu Nah, Papi ya. itu kan berarti teman-teman harus, ini penting loh, ada aturan yang kita tetapkan. Nah, itu dia kenapa kita menjadi mengatakan bahwa conduct is essential. Oke. Karena boleh dibahas nih Papi satu persatu ya. Pertama tuh udah muncul Papi, mungkin di layar teman-teman juga udah muncul mengenai ternyata conduct itu penting berhubungan dengan regulator. Papi. betul, karena kita tuh meregulasi loh, Yuni. Kita kan di sini tidak hanya yang living, terus company, terus ada brand partner, ada produk, jualan, bikin komunitas, kan tidak hanya gitu. Iya. Untuk melakukan semua aktivitas itu ada regulasi-regulasi yang harus diatur. Kalau enggak, bagaimana jadinya teman-teman di lapangan nih, ya kan? Mungkin akhirnya bisa jadi rebut-rebutan calon member, Prospeknya bisa ya. jadi dan itu tidak ada yang mengatur atau katakan hal lain, misalnya itu dalam hal perekrutan, tapi misalnya dalam hal menjual, misalnya terus kemudian rame-rame pada jualan di marketplace, ya kan, rame-rame pada jual cutting price bersama berjamaah, nah, apa jadinya gitu ya. Jadi perlu ada regulasi yang harus ditetapkan ini. Benar. Gitu. Jadi kita nih regulator. Ya yang kan? kedua nih, kenapa conduct itu esensial Papi? Nah, ternyata kita juga sebagai edukator nih kepada betul. brand partner sekalian. Jadi tadi Papi awal dibilang dari small groupnya aja kayak kita di rumah punya yang namanya peraturan. Betul. Peraturan tujuannya apa? Mengedukasi anak-anak. Yes. Kan? Edukasinya buat apa? Tentunya bukan hanya jangka pendek Papi ya, untuk jangka panjang. Begitu kita sebagai perusahaan juga dan juga kakak-kakak sebagai brand partner di Young Living. Itu yang kita mau jaga dan betul. kita yang kita mau kasih sebagai edukator di sini fungsinya Papi ya. Jadi itu bahwa kita mengeluarkan regulasi, tapi kan kita harus kemudian mengedukasi dong. Benar, jangan asal kasih nih kayak regulasi, lo baca nih, baca sendiri gitu kan. 100 halaman baca deh tuh. Gitu. Kalau kemarin kakak-kakak yang ikut TTT kan bilang gitu, tiap-tiap kita punya pendapat sendiri dari satu kata gitu kan Papi ya, punya preferensi, punya gambaran masing-masing. Jadi kita harus mau nyamain nih Papi tentunya. Makanya kita punya namanya fungsi sebagai edukator dari untuk regulator yang sudah ada, kita memberikan edukasi ke teman-teman biar sama-sama punya pengertian sama. Betul, itu penting banget. Makanya kenapa sih kita sebulan sekali pasti bikinlah ini training-training ini, ya kan? Jadi kita harapannya juga bahwa dengan kita ngasih training ini, teman-teman teredukasi. Nah, kalau yang kita sudah mengedukasi, berarti wahana ini seharusnya dimanfaatkan sama teman-teman, gitu. Kalau sampai tidak ada, oh saya nggak tahu tuh peraturan itu, nah datang nggak ke acara edukasinya kita. Gitu ya. Nah itu ya sebagai edukator. Nah setelah berarti merangkum regulator dan edukator ini, nah ini silakan deh Yuni, kamu lihat kita sebagai apa? Jadi kita ini kenapa sih esensi? Kita ini memprotek loh teman-teman brand partner se-Indonesia untuk tidak terjerumus lebih jauh pada kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti tidak saja imbasnya ke teman-teman, tapi juga ke company. Dan itu kenapa kita memprotek juga, karena sebagian dari regulasi kita ini terkait dengan peraturan pemerintah. Benar. Makanya jangan sampai teman-teman di sini akhirnya melanggar peraturan pemerintah. Itulah makanya kita protektor, kita memproteksi teman-teman dan kemudian memberikan edukasi apabila kita menemukan ada kesalahan, gitu kan, sehingga kita berharap teman-teman tidak mengulangi lagi. Dan tentunya selain tadi sudah kita sebagai protektor, Papi ya, kita mau juga edukasi kita berikan itu diduplikasi kepada downline-downline-nya kakak-kakak sekalian. Penting karena kita di sini yang kita jangkau ya hanya
mungkin teman-teman yang sering ke kantor atau orang-orang tertentu, tapi Benar. kita untuk menjangkau seluruh masyarakat yang living se-Indonesia, tentunya kita minta bantuan teman-teman di sini semua juga untuk menyebarkan betapa esensinya peraturan kondak ini ke seluruh timnya, gitu sih. Iya. Ya kan? Oke, Poppy. Lanjut. Lanjut. Nah, kita bahas deh ini sekarang. Regulator, edukator, protektor itu sebenarnya kita untuk apa sih, Yun? Jadi adalah untuk ini dia. Kesesuaian. Iya, kita mengatur kesesuaian. Jadi antara global, karena kita ini perusahaan global company kan, Benar. kita Multinasional global, ya. multinational, global kita pun barusan tadi meeting sama global ya. Benar. Jadi kita pun dipantau karena sumber dari kebijakan dan prosedur kita juga adalah dari global gitu ya. Jadi mereka pun memantau apakah peraturan kita ini berjalan dengan baik atau tidak di masyarakat yang living Indonesia. Oke. Kata-katanya masyarakat berempat. Masyarakat berempat yang living Indonesia. Terus kita juga mengatur kesesuaian apa nih, Yun? Iya, di bagian karena kita localize juga ya, tapi ya kita juga punya peraturan pemerintah tadi kan, kita bilang regulator. Misalnya barang masuk produk-produk yang kita ada dari global datang ke Indonesia kan perlu legal sendiri nih, Papi. Tentunya ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang pasti kita ikuti dan juga harus kita patuhi di sini ya. Makanya ada penyesuaian lagi tentunya ya. Yes, betul. Jadi kesesuaian dengan pemerintah ini sehingga kita tidak timbul masalah kemudian dengan si pemerintah kita ya. Mencegah gitu ya. Kita mencegah hal itu karena kita menghormati perundangan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Nah, terus selanjutnya. Nah, dari global ini agak sedikit relate ya, Papi ya. Global kan kita punya company gitu ya istilahnya. Berarti kesesuaian lagi nih, regulator, edukator, protektor itu sesuai dengan perusahaan yang living. Betul, company yang terutama berada yang living yang di Indonesia. Karena kemudian kita juga ada mengadopt dengan peraturan pemerintah, gitu ya. Jadi yang dari global ke masing-masing negara itu tentu ada adjustment lagi. Benar. Ya, yang dimana kita juga menyesuaikan dengan peraturan lokal. Jadi harus sesuai nih semuanya. Dan kita kemas mungkin masuknya dari PNP-nya kita, Pak ya. Betul. Policy and procedure-nya yang living ya. Yes. Itu kemasan yang udah benar-benar udah dibuat sedemikian rupa, sesimpel rupa, dan kita harap melalui edukasi yang kita berikan juga dapat diterima baik sama kakak-kakak brand partner. Pastinya. Dan ini yang penting juga nih, Yun. Nah, dengan sesama brand partner kesesuaiannya ya kan, sehingga kita pengen tentu masing-masing organisasi dengan organisasi yang lain bisa mempunyai hubungan yang baik sesama teman-teman brand partner kita seperti kayak saudara gitu kan, dimana pasti singgungan-singgungannya itu bisa terjadi apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim A, tim B tidak melakukan, kemudian ada pengawasan dari mereka sendiri bahwa ini melakukan ini, terjadilah singgungan-singgungan, sehingga kita harus sebagai regulator, edukator, dan protektor kita harus memberikan kesesuaian. Jadi semuanya brand partner merasa sama gitu loh. Ya. Nah itu yang kenapa kita inilah esensial dari departemen kondak ya. Yes, kondak ini esensial. Ini basicnya mungkin Bapak ya berarti ya. Ini basic. Ini dasarnya. Basic ini kita belum ngomongin tadi, kita bilangnya kan bersih-bersih nih kan. Bersih-bersih. Kita belum sampai tahap bersih-bersih. Ini baru preambul. Masih kulit arinya aja berarti ya. Jadi penasaran nih, memang apa sih yang di dalam masing-masing ini kalau kita menggabungkan global sama company jadi satu ya, Yun? Benar. Karena kan kita intinya satu. Iya, ngedot gitu ya. Sama yang living gitu kan. Sebenarnya kalau dari global company, global dan company Indonesia maksudnya berarti yang living itself. Yes. Apa sih sebenarnya yang kayaknya harus kita lihat dan kita pelajari? Wah, tadi udah sempat disinggung sedikit ya, Bapak ya. Policy sama prosedurnya. Yes. Jadi kakak-kakak kan di awal pada saat join bersama Young Living itu langsung bisa mengecek langsung melalui barcode mungkin Bapak ya, dan juga melalui virtual office-nya mengenai policy dan prosedurnya Young Living, gitu kan. Kemudian, ternyata kita punya FDA. Yes. Ada lagi NTC, itu adalah sebenarnya dua itu adalah punyanya peraturan dari global, karena di sini mereka juga mengatur
kesesuaian dengan pihak apa namanya finance-nya mereka di Amerika gitu ya, sama juga trade-nya mereka. Nah, itu perdagangan dan keuangan di sana memang sedemikian ketat sehingga mereka pengen mencegah terjadinya penipuan-penipuan yang sering terjadi dengan perusahaan yang mengaku sebagai multi level marketing ya. Jadi multi level marketing kan pernah dianggap mempunyai reputasi yang buruk, tapi sebenarnya itu bukan MLM ya, yang bukan MLM yang sebenarnya gitu ya, tapi adalah bukan oknum sih. Jadi kayak kalau kamu pernah dengar sistem binari, sistem piramid, sistem apa ponzi dan sebagainya, yang akhirnya banyak anggota-anggotanya merasa kok gue dirugikan ya. Ya itu makanya kenapa mereka regulasinya sedemikian ketatnya dengan masalah-masalah per MLM-an atau per direct selling-an. Itu yang kemudian dari peraturan pemerintah Amerika ini diadopt dan menjadilah policy dan prosedur yang kalau di Indonesia kita sebutnya dengan apa tuh KNP, ketentuan dan prosedur. Ya kan, buku kita yang ungu itu loh. Itu Indonesia karena saya lebih familiar dengan PNP ternyata Wafi ya. Oke, tadi secara global and company, tanpa kita bicara lagi lebih dalam mengenai pemerintah. Ternyata, ya seperti kita tahu ya, kita juga dinaungi kan istilahnya Papi ya, mengikuti peraturan yang sudah ada nih di pemerintahnya kita, yaitu melalui Kemendak misalnya Papi ya. Iya, Perindak, dagang juga, dan BPOM, dan juga APLI, kita sebagai anggota APLI di sini ya. Nah ini apa sih peraturan-peraturan mereka itu banyak sekali yang menyinggung mengenai kegiatan direct selling atau multi level marketing ya. Jadi kayak dilarang untuk berjualan di marketplace itu adalah mereka yang menyebutkan juga, selain ada di PNP kita, tapi ternyata di peraturan perundangan kita juga melarang hal itu dilakukan. Sementara kayak BPOM dan APLI ini adalah asosiasi yang melindungi kita perusahaan direct selling gitu ya, yang ada di Indonesia. Dengan menjadi anggota APLI, kita sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita bukanlah si direct selling atau MLM yang negatif tadi, yang hanya menguntungkan bawahan misalnya, atau merasa menipu dengan duit-duitnya, tadi, mengikat tapi jelek ya. Dan mengikat tapi tidak baik begitu ya. Nah, itu kita semua dinaungi di dalam APLI. Sementara BPOM ini adalah yang mengatur untuk perizinan edarnya sebagai apa sih untuk obat dan makanan yang ada di Indonesia, dan kita masuk ke dalam BPOM kan pastinya semuanya kan, si essential oil kita dan kemudian produk-produk lain seperti apalagi ada Bloom Collagen, ada Nusia gitu kan. Nah, itu kita diatur di situ. Mereka lah yang kemudian menerbitkan, oh izin kamu adalah kosmetik, oh izin kamu adalah minuman dengan rasa buah-buahan dan sebagainya. Jadi kita harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, sekarang kalau yang terakhir ini apa nih Yoni sebagai brand partner ini kita tadi apa nih? Nih, tadi aku bilang jam-jam tadi rambu-rambu ya Pak ya bacanya ya. Karena brand partner ini kita bermain dengan rambu-rambu. Tadi balik lagi ya, kita punya policy prosedur. Mungkin tadi Pak Ibu sudah bilang kita adopt yang dari global dan pemerintah itu menjadi rambu-rambu yang kita bisa sharing atau memberikan edukasi kepada brand partner. Betul. Karena Papi biar kita bisa bermain di lapangan yang sama kalau Papi bilang kemarin ya. Cuma rincinya boleh nih Papi jika setahun ke kakak-kakak brand partner. Iya. Jadi kamu senang olahraga lapangan apa itu kan? Saya termasuk atletis dulunya. Kamu cerita tuh. Biasanya apa sih main basket? Aku poli sama badminton. Voli sama badminton. Oke, voli deh yang agak banyakan orangnya ya. Setiap tim berapa orang sih sekali main? 5 ya. 5 ya. Dan atau 6. Dan itu ada peraturannya nggak? Misalnya kamu kalau dapat nilai itu bagaimana? Serve-nya harus di mana? Ada terus tentunya. Tentu ada kan. Tapi mau lebih olahraga lain mungkin bisa kayak basket mungkin. Basket atau bola itu semua pasti ada aturannya kan? Ada dong. Nah, bagaimana kalau nggak ada aturan, semua orang boleh terserah aja pokoknya lu masukin bola ke gawang.
atau pokoknya lu pukul deh bola sampai jatuh menyentuh lantai lawan. Apapun Berarti boleh dilakukan. boleh sikut-sikutan gitu Boleh papi. boleh nyebrang net juga boleh gitu. Oke, boleh bawa mobil juga di lapangan gitu ya. Kan Hah? ada rambu-rambu, nggak ada yang bilang. Nggak ada Nggak boleh. rambu-rambu. Nah, itulah makanya kenapa kita bilang bermain di lapangan yang sama, dalam artian berarti kalau kamu main bola, ikutilah aturan main bola itu seperti apa. Kalau kamu main basket, ikutilah aturan permainan basket itu seperti apa. Dan kalau bermain di yang living, nah itu ya teman-teman juga harus tahu rambu-rambunya seperti apa sih. Bagaimana apa yang saya lakukan kalau sehingga saya ini akan mengakibatkan saya ditegur atau mengakibatkan saya akan di-hold akunnya atau bahkan saya diterminasi. Nah, rambu-rambu itulah yang kemudian harus diawasi dan dijaga dan dipahami sama teman-teman brand partner sehingga semuanya merasa sama rata. Benar. Jadi jangan hanya dilihat, tapi harus dipahami dan tentunya nantinya akan timbul rasa untuk dipatuhi pasti. Betul, dipatuhi, dikerjakan gitu. Nah, inilah kesesuaian tadi. Ya, kenapa sih timbul kesesuaian ini kan gitu. Nah, jadi benar kan? Esensial itu compliance itu esensial loh. Benar. Benar ya. Benar. Penting loh. Kalau nggak ada, coba. Saya tidak bisa membayangkan sih, Papi. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Berarti ada yang ditegur sama pemerintah kita, dihubungi sama kepolisian gitu. Misalnya ya. Iya. Terus mungkin Dan dari mungkin ya di apa ya? Itu yang bisa menjadi Papi. Nah, itu dia kan bisa takutnya Company. misalnya imbasnya kalau itu sedemikian besarnya imbasnya bisa sampai company kan gitu ya dan global bahkan nanti bisa ikut campur. Jadi itulah makanya kenapa kita ini penting gitu teman-teman untuk memahami masalah-masalah mengenai conduct and compliance dan semuanya adalah berawal dari siapa? Kakak-kakak brand partner sekalian. Teman-teman sekalian di sini ya yang menonton yaitu Indri Melani, Kak Manda, Kak Citra Gini. Dan mungkin teman-teman yang akan melihat rekaman kita nanti ya Papi ya. Yes, yang sedang melihat rekaman with ini. you guys. It starts with you teman-teman. Jadi pahami dulu, oh iya ternyata sebegitu loh pentingnya kita menjaga conduct and compliance, kelakuan kita harus comply dengan peraturan dan sebagainya karena ternyata besar pengaruhnya. Ya. Jadi kita bukan cuma ingin menghukum, jadi image kita tuh kayak penghukum gitu loh, Papi. Algojo. Iya. Jangan sampai saya salah kami ngomongnya, Papi ya. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dong, kalau begitu berarti benar. Kan tadi kan kita bilang tadi di buat capture apa tuh yang kata di bawah ya. Caption. Caption. Jadinya ya. Di dalam caption itu kan kita bilang, wah dikit lagi sudah mau lebaran Yun. Benar. Kita sudah menjaga hati dan membersihkan hati. Membersihkan rumah pakai tips. Saya udah pada beli belum tipsnya tuh bersih-bersih rumah. Nanti tamu-tamu lebaran datang loh. Ya kan? Aku udah loh. Aku juga udah. Kemarin habis ngelihat essential cleaning-nya Indri. Oke. Terus langsung tuh kan Kak Indri juga ngasih kayak rumus-rumus di awal gitu ya Papi ya. Jadi bisa jadi beberapa rumusan tuh banyak banget. Hanya dengan satu produk gitu Papi. Dan ternyata berarti bisa hemat sekali ya si tips itu ya. Jadi jangan bilang ih mahal. Tapi ternyata itu bisa dipakai bukan berkali-kali, tapi kita bisa membuat divariasikan dan menjadi DIY yang kemudian ternyata hemat ternyata. Iya benar. Gitu. Karena tadi bentuknya tadi kan karena dia esensial. Betul. Benar-benar potent gitu ya Papi ya. Potent banget sehingga bersih. Jadi tadi hati sudah bersih, rumah udah bersih. Muka dibersihkan dengan beautify the skin. BTS. Siapa yang udah punya BTS-nya? Siapa yang jadi modelnya? Nggak boleh ya. Flexing Kamu flexing sekali loh. Ini lagi bulan-bulan Ramadan ya. Sampai hati gitu ya. Menjaga hati dan mengotori hati lagi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita harus bersih-bersih juga dengan confidence. Itu apa sih yang kita bersihkan di sini kalau terkait dengan masalah conduct and compliance? Tuh. Resource-nya ini yang resource-nya apa aja tuh resource-nya? Apa sih? Ini ada sumber-sumber yang terkait dengan aktivitas yang living teman-teman yang mungkin harus dibersihkan. Apakah si sumber-sumber itu? Kita lihat nih. Apakah teman-teman akan pusing melihatnya? Banyak
ternyata. Ternyata banyak ya. Tapi ini merupakan apps atau aplikasi yang memang sehari-hari gitu mungkin ya, Betul. yang teman-teman pakai. Tapi kayaknya yang paling familiar di Indonesia sudah sebutin aja, nggak usah semuanya nih. Oh gini, boleh nih Papi. Kalau Papi yang mana nih? Pasti Lihat. email address itu yang harian kita pakai, ya kan? Terus Facebook lah. Facebook. Walaupun Facebook sudah agak lengser di kalau saya. Iya, Siapa yang Facebooknya sudah lengser? Masih ada. masih ada, cuman mungkin nggak Tidak intens. intens. Iya, dengan apps yang lain ya. Kamu apa yang biasa kamu lihat? Pastinya kalau aku Instagram. Instagram ya, Instagram. karena semua orang kesana sih. Instagram sekarang ya. Sekarang aku juga gara-gara papi yang mencekokin aku lagi aktif. Ini boleh. Terus Twitter sih saya main sih, cuman tidak seaktif Instagram. Oke. Biasanya cuma lihat-lihat doang, lihat. Biasanya lebih update gitu ya. Ya, karena kan Lebih cepat update tutup. di Twitter. Itu sih sama kalau kita ngomongin untuk telekomunikasi lebih ke Telegram, WhatsApp, Line. Nah, mungkin pakai Line ya. Yang biasanya yang generasi di bawah saya bermain Line. Oh ya jelas, saya jauh di bawah nih. Pinterest ya. Pinterest juga aku juga main. YouTube kadang-kadang lihat. Aku enggak, aku rajin. Kamu rajin ya? Aku rajin. Udah sih sampai situ. LinkedIn enggak sih. LinkedIn. Oh itu jarang sih sebenarnya. Cuman ya ada sih, cuman mungkin nggak seintens yang lain ya. Betul. Aplikasi. Nah, yang lainnya mungkin kita tidak familiar juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan. Teman ini adalah. Boleh sharing nih teman-teman juga mungkin dari yang kita udah kasih informasinya di layarnya kakak-kakak sekalian. Mungkin, ada yang pakai WordPress mungkin Papi ya, sering ngeblog gitu kan. Boleh. Misalnya sering juga pakai Google mungkin ya. Kalau mungkin Google Drive kita pakai mungkin Papi ya. Iya. Jadi teman-teman coba punya nggak media sosial atau ini nggak hanya semua media sosial ya, tapi juga ada komunikasi juga ya. Kita bagi. Yang mungkin teman-teman miliki dan digunakan untuk kegiatan di yang livingnya. Nah, ya coba kita lihat. Oke. Oke, nah jadi ya teman-teman coba lihat resource-nya lagi. Oke lah, katakan sekarang lebih banyak Instagram, Facebook, sama Twitter. Tadi yang pertama kan kita bilang gini, yang kita harus coba bersihkan nih. Kita coba nih sekarang kan tadi kan kita ngomongin lagi bersih-bersih, ya kan? Bersih-bersih apalagi menjelang nanti hari raya. Jadi tidak hanya bersih-bersih hati, bersih-bersih rumah, tapi juga bersih-bersih sumber-sumber yang mungkin tidak bersih dari kondak. Oh, lebih lagi dari kondak ya, Pak. Bersih dari kondak ya. Ingat ya tadi kita menjaga kesesuaian dengan pemerintah juga kan di sini. Nah, salah satunya adalah nama email. Dimulai dari yang benar-benar kecil gitu sebenarnya, Pak. Yes, media sosial dan nama website. Di sini yang nama emailnya masih pakai kata-kata trademark seperti Yang Living, YLID, YLIO misalnya ya, atau gitu ya. Siapa? Ayo, nggak usah. Nggak usah. Oh, jangan. Mawas diri lagi. Yuk kita bersih-bersih. Misalnya nama media sosialnya tuh juga kadang-kadang masih ada tuh pakai ya. Misalnya kayak Uni Yang Living. Oke, walaupun saya bangga mungkin menjadi bagian yang living pasti ya. Teman-teman kita tahu deh mungkin bangga sama mau menjadikan indikasi bahwa kita yang living loh gitu kan. Jadi memberi nama Instagramnya adalah Uni Yang Living atau yang banyak ketemu Yang Living terus nama daerah Jakarta Timur. Oke, iya benar. Ya, kadang-kadang singkat malah Papi. Jaktim Yang Living atau Yang Living Jaktim Jakbar mungkin. Jakbar YL. Yang Jakbar YL. Nah, seperti itu. Nah, siapa? Nah, sebaiknya mulai diganti namanya ya. Karena nama-nama seperti Yang Living, YLID, YLEO, YL dan sebagainya itu adalah trademark. Kenapa kita minta diganti? Nanti timbul kebingungan, ada kerancuan karena ada juga yang nanya, "Loh, saya kemarin
belanja belanja loh dari Instagramnya yang Living Jakarta Timur. Itu cabangnya di mana ya yang Living Jakarta Timur? nanya ke kita. Hmm, Gitu ya, kita tuh cabangnya aja ke timur. Masa hanya di Rasuna Said di dalam makanya. kantornya ya. Terus ya itu kan ternyata dia jadi rancu begitu dia nemu ada yang Living Jakarta Timur, dia pikirnya oh ada cabang yang Living di Jakarta Timur nih kantornya. Ya. Ya, nah itu loh. Seperti kayak nama email pun juga begitu. Eh, dikira dari staffnya yang Living nih, yang email, ya kan? Ternyata bukan loh gitu kan. Nah Ternyata itu. mungkin iya karena trademark ya tapi ya. Betul, jadi karena trademark kita minta teman-teman untuk menghapuskan contohnya nih. Coba gimana contohnya Yun? Nih tadi sih Cak udah bilang ya, misalnya nama Instagramnya nih Irianto, kemudian spasi atau strip ya, Pak, strip Dash yang Living, Living. dash yang Living. Nah, terus Facebooknya nih yang Living.Bandung. Wah, Kita ada di Bandung ya Pak? Mau sih buka ya, kita mas pengen sih pengen buka di seluruh seluruh Indonesia. Indonesia ya. Betul. Misalnya memang saat ini terbatas untuk daerah-daerah kota-kota tertentu ya. Terus tuh kamu tuh punya Twitter namanya apa tuh Yun? Uni gitu kan, underscore itu YLEIO. Nah, sama kayak map nih. Teman-teman kan bisa memberi nama mapnya kan? Benar ya, karena rumah saya pun saya kasih nama nama saya gitu kan. Dan ada juga loh yang kasih nama mapnya itu adalah yang Living. Nah, itu rumahnya beliau ya. Itu rumahnya si brand brand partner. partner. Jadi pernah juga ada yang bertanya, loh saya ini nemu loh di peta ada loh di ini dan di mana di daerah lah suatu daerah. Sampai disambut ternyata juga sudah tutup tempat itu kosong rumah kosong digembok dan sebagainya. Cuman sempat dulu di sama penghuninya mungkin dulu ini menimbulkan tadi ya Bapak jadinya kerancuan. Betul kan? Karena itu tanpa kita. Jadi ini semua tuh tidak diperbolehkan. No loh. Nah mulai deh hapus deh nih sekarang ya. Mumpung masih beberapa hari lagi ya Bapak ya menjelang. Jadi pas Lebaran tuh semuanya bersih. Jadi nggak cuman hanya jasmani, rohani, kemudian rumah gitu ya. Tapi rumah yang lain, rumah media sosialnya. Yes, jadi itu juga mohon dibersihkan. Kalau apa namanya masih menggunakan nama yang seperti ini, mohon dapat diganti, gitu teman-teman. Itu dari email. Kemudian kita selanjutnya intinya ya. Jadi tadi kan namanya baru ya. Kalau sekarang kita mau lanjut ke kontennya. Nah, jadi pengen cek konten aku nih. Jangan nanti ternyata aku pun tidak bersih gitu kan. Teman-teman, silakan sekarang sambil buka sosial medianya gitu ya, Instagramnya deh yang paling ramai sih kita lihat Instagram. Kita harus ingatkan bahwa tadi kan kita punya ngomongin Bepom tuh Yun. Nah dia kan lah yang memberikan izin edar kita apa. Benar. Mulai rumahnya teman-teman sekalian gitu ya. Dan ternyata kalau essential oil kita itu izin edarnya apa Yun? Seperti yang tertera di layar. Sudah ada. Contekannya ternyata Mami sebagai kosmetik. Betul. Nah sebagai kosmetik berarti penggunanya apa tuh Yun? Hanya untuk penggunaan luar dan di apply secara topikal saja ya kakak-kakak. Dan aromatik. Topikal dan aromatik itu adalah kalau kita yang punya kategori sebagai kosmetik berarti artinya penggunaan luar saja. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada yang bilang ayo diminum gitu atau ayo dimasukkan kapsul kemudian diminum atau diteteskan langsung atau dimasukkan ke minuman atau makanan yang menggunakan label yang warnanya berwarna ya itu adalah izin edarnya kosmetik. Sementara kita punya satu lagi yang memang digunakan untuk kegunaannya itu yang mana Yun? Itu yang warna putih kalau labelnya. Itu izin edarnya? Izin edarnya sebagai
perisa rasa Saya ya. rasa udah mulai. Jadi dia adalah oil flavoring. Flavoring. Jadi kalau kemarin sempat lihat acara Essential Cooking bersama saya Dan juga Ibu Roslina. dan Ibu Roslina, yang pasti Ibu Roslina yang masak, saya sih cuma disuruh-suruh gini doang. Dan aku udah mencicipi, ternyata enak banget. Yes. Kakak harus recook, wajib recook. Enak banget ya. Enak banget. Apalagi kita Tumisnya pakai oil flavoring juga kan. bener. Itu Kan berasa nggak? aku berasa. Lemon kan gitu kan. Bener. Wanginya jadi bener-bener menggugah selera banget. Tapi langsung aduh, belum ya, sabar ya kakak yang Lagi puasa langsung ya, diludah. belum waktunya bukaan. Tapi saya udah kebayang karena saya udah mencicipi langsung, memang yang langsung dibawa lo kakak ke kantor, dan enak ya. Jadi, wajib recook sih papi di rumah. Atau buat nanti kan hari raya bisa jadi salah satu referensi kakak-kakak betul, juga. betul kan, pasti teman-teman kemarin nyatet, dan yang pasti yang paling keren sih terakhir itu ditetesin cuman 2 atau 1 tetes lemon gitu ya, aku 2 lupa tetes tetes ya. ini ya. Satu yang sebesar itu 2 tetes lemon, dan ternyata aromanya berasa. Nah itu teman-teman, izin edarnya adalah sebagai perisa rasa, sebagai food flavoring, memang dia oil flavoring kita bilangnya. Jadi walaupun kita punya 2 lemon, berarti ya lemon yang kosmetik dan lemon yang flavoring, kegunaannya berbeda karena izin edarnya berbeda. Jadi yang kosmetik kegunaannya adalah untuk topical atau dioleskan langsung ke bagian tubuh atau aromatik, ya kan. Sementara yang flavoring baru teman-teman, lemon itu bisa ternyata buat makanan tadi, bisa bikin lemon cake, bisa tahu deh. Lemon cake pakai itu enak. Tapi aku mau yang resep kedua papi. Betul. Karena itu sebagai saya, sebagai anak kos ya, mungkin peralatan nggak terlalu banyak gitu ya. Itu benar-benar simple. Betul. Dan kita hanya butuh beberapa bahan, maksudnya. Benar. Dan itu nggak susah banget Nggak dicari. Kemudian alat-alat yang digunakan pun udah susah, nggak perlu misalnya perlu nama panggangan, nggak perlu, tidak. Hanya digoreng gitu kan papi ya. Ya itu apa makanannya? Adalah cheese stick. Oke. Oregano. Delicioso. Nah, aku bener-bener mau kejunya banyak. Dan dia itu juga serunya karena pakai si oregano tadi itu. Jadi teman-teman mulai manfaatin deh oil flavoring kita, daripada kita beli oregano beneran, kita pakai oilnya. Karena oilnya ini kan juga memang ekstrak, dia benar-benar diambil dari si oregano itu beneran, tanpa campuran, ya kan? Bener. Jadi cobain. Saya pasti recook sih minggu ini. Apalagi kan misalnya banyak keluarga yang mungkin datang ya berkunjung, tapi ya pengen simple, nggak lama buatnya. Tapi jangan lupakan saya Yuni, kalau dari cook bawa setelah bulan puasa, aku pengen, karena kan punya aku kemarin dihabisin kamu. Aku saya nggak ngicipin si buntut karena jadi makan sama Yuni. Padahal saya yang gini. Iya bener. Cucinya pakai tip kita. Tips itu tapi emang keren banget sih tips itu ya, langsung hilang. Nah teman-teman itu ya, jadi ingat bahwa oil kita sebagian besar, bahkan 90 berapa persennya itu adalah izin edarnya kosmetik, sehingga katakan sesuai memang untuk izin edar kosmetik. Mulai lihat lagi tuh sosial medianya, scroll ada yang mengatakan, ayo kita telan nih essential oilnya. Telat ya. Serem ya. Nah, terus kemudian apa lagi nih? Nah, ini juga perlu dipahami. Drug claim, kita bilangnya drug claim. Karena kalau kita membuat klaim di sosial media kita menyatakan bahwa yang ini untuk bisa mengobati ini loh, untuk penyakit ini loh, untuk menyembuhkan ini loh, itu drug claim namanya Yuni. Oke. Berarti itu yang tidak diperbolehkan juga. Tidak diperbolehkan. Jadi kita lihat lagi, ada nggak sih drug claim itu di sosial media kita? Ya lagi. Ayo bersih-bersih lagi. Kalau itu adanya di dalam caption, langsung edit juga bisa. Enak ya, Pepe ya, masih bisa langsung edit ya. Tapi kalau udah digambar, ada di badan gambarnya, silakan mungkin bisa diturunkan dulu. Oke? Deal. Selanjutnya apa Yun? Oke, selanjutnya
implied disease claim. Sama sih ya, sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama yang drug claim tadi sebenarnya Papi ya. Kalau drug claim itu dia bertindak seolah-olah sebagai obat, Yes. ya kan? Kalau implied disease claim ini dia seolah-olah hampir sama benar kata kamu, teman, dia kayak oh dengan ini, dengan oil ini saya oleskan, kemudian saya bisa mengusir influenza. Usir gitu Dia Papi. jadi Kemana diusir ya Papi ya? entah mungkin ke Ke rumah sebelah. sebelah tetangganya tiba-tiba kena influenza. Biasa gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu menyiratkan bahwa penggunaan produk yang living untuk mengobati juga tuh, gitu kan. Jadi hampir sama emang drug claim sama implied disease claim sih. Tapi dia mengimply, kayak mengimplikasikan bahwa dengan menggunakan ini dengan cara tertentu ternyata kamu COVID-nya hilang loh. Ya, atau bisa mencegah COVID-nya malah kan. Kita mencegah. Karena virus-virusnya hilang loh dari rumah kamu gitu kan. Dari tubuhmu semua bebas virus. Nah, sehingga tidak terkena penyakit-penyakit yang virus dari virus tersebut gitu kan. Itu namanya implied disease claim. Cek lagi, kita ada nggak Yun? Cek. Waduh, kayaknya ada nih beberapa nih gitu kan. Siap. Saya Papi. Nanti kita hapus teman-teman, kita bersihkan konten-konten kita. Selanjutnya ada apa lagi? Oke, masih di konten ya. Itu di structure function claim, Papi. Betul. Nah, ini sih dia fungsi struktur itu bisa disembuhkan gitu ya. Dari penggunaan pada produk kita, ya kan? Misalnya ada tuh yang terkait dengan tulang-tulang. Tulang-tulang. Ya kan? Bukan tulangmu kan? Bukan tulangmu ya. Udah Sumatera Utara gitu ya. Jadi ada kalau kata tulang itu saudaranya gitu ya. Berkaitan dengan tulang, bisa tulang belakang kan ada tuh ya yang katanya bisa apa gitu ya dengan oil kita itu atau apapun itu yang akhirnya dikatakan bisa merubah struktur atau fungsi dari tubuh kita. Itu juga tidak kita bolehkan. Oke. Sebelum lanjut saya lihat ini kayaknya ada chat ya Papi ya. Boleh nggak gitu? Chat ya. Waduh, ada Kak Lisa. Kak Lisa dari Surabaya. Ini Kak Lisa ini paling pintar kalau face massage. Wah. Tapi udah coba. Waktu itu hampir nyoba ya Kak Lisa ya, kita di Bali ya. Cuma saya sibuk sekali gitu. Jadi saya nggak melihat tuh Kak Lisa yang semangat dia memasas orang-orang. Kemarin di Essential Day aku tuh Papi. Tapi Kak Lisa nggak datang pas Essential. Nggak datang dia nggak datang. Jangan jauh ya dari Surabaya ya ke Jakarta ya. Betul, itu dia. Nah, nggak boleh berubah struktur juga ya Kak. Bisa nih Kak Lisa. Kalau dia tidak merubah, dia menaikkan loh, mengencangkan dia itu. Dia ada tulang-tulang yang diubah kok Kakak. Jadi dia tidak merubah. Padahal lebih ramping loh katanya tuh, dia langsung promosi kan. Gitu Kak Lisa. Jadi struktur di sini lebih terkait sama struktur pokok tubuh ya, seperti kayak tulang, terus apalagi ya yang lebih ke tulang ya, yang ada di situ. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, aku bacain aja ya Papi ya. Oke. Party literatur gitu Papi ya. Jadi brand partner itu dibolehkan untuk mengambil referensi dari pihak ketiga asalkan, jadi ada asalkannya nih. Tidak mengandung produk klaim, termasuk klaim yang menyembuhkan dan mendiagnosa suatu penyakit. Tapi balik lagi ya, tadi sudah ada klaim-klaim berapa di belakang tadi sebelumnya ya, itu tidak diperbolehkan. Yes, jadi kan memang kita banyak kadang-kadang teman-teman minta support atau mengambil referensi dari jurnal-jurnal gitu kan. Nah, monggo silakan, nggak apa-apa kok gitu kan, apalagi pilih jurnal yang memang terpercaya gitu ya. Dan pastinya teman-teman juga harus lebih melihat ulasan jurnal tersebut, karena kadang-kadang jurnal tersebut walaupun dipercaya, tapi misalnya dia sudah uji coba ke 8 orang. Nah, apakah 8 orang ini cukup mewakili, ya kan? Misalnya seperti itu, ataukah kalau memang hasilnya signifikan, ya sebutkan aja ini sih baru ke 8 orang, misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilihat. Apakah kemudian
jurnal itu kan bahasanya bahasa sains banget ya, Yes. scientific gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus paham juga. Pernah saya juga melihat seperti itu pas saya baca, oh ternyata nggak terlalu mensupport loh jurnal ini. Karena terakhir pasti kesimpulan dia juga bilang ternyata Masih perlu masih perlu penelitian lebih lebih lanjut dan sebagainya. Jadi jangan mengklaim jurnal tersebut adalah yang paling benar gitu ya, karena ternyata tidak selalu semua isinya mensupport apa yang pengen kita katakan. Dan sekali lagi bahwa jurnalnya jangan mengandung produk klaim tentunya ya, tadi kayak si drug claim tadi, atau kemudian apa yang kedua itu disease claim ya kan, structure juga structure juga. Nah, jadi memang jurnal yang mensupport oil kita sebagaimana kita pengen oil itu dipahami, diklaim oleh kita dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Seperti itu. Ih, kayaknya dikit lagi loh. Yeay. Nah, Ini juga nih income. masuk top 5-nya kita mungkin Pak dan klaim Betul. juga ya. Tadi kan produk klaim kan banyak tuh ternyata diversifikasi lagi ya Pak ya. Ternyata ada lagi satu lagi nih mengenai income claim. Yes. Jadi Yaitu klaim yang menyebutkan penghasilan, peluang bisnis. betul. Tentunya bagi teman-teman yang mau jadi business leader di sini gitu ya Pak ya, pastinya banyak bahasan yang dia tentang peluang bisnis tentunya di Young Living. Kemudian bercerita mengenai retreat mungkin di Young Living, bonus-bonus yang terima tuh sebenarnya boleh nggak sih Pak? Boleh. Jadi Boleh. sebenarnya boleh kok teman-teman di sini. Jadi nggak usah khawatir. Boleh kok bercerita mengenai income claim. Tapi memang tidak boleh menuliskan jumlah duitnya atau mengasih tahu buku tabungannya di foto, ditaruh tuh misalnya di Flexing nggak sih Papi? itu agak flexing ya. Cuman sekarang kan Kita zaman harus down to flexing earth ya tuh. Papi ya. Bener kan? Nah, itu boleh dilakukan, tapi teman-teman harus ingat bahwa harus selalu menyertakan income disclosure statement. Isinya apa sih income disclosure statement itu? Ini mengenai penghasilan juga di yang Living secara global ya tentunya di Papi ya. Mengenai misalnya setiap rank ya ada. Setiap ranknya pastinya ada dari mulai associate sampai kita paling tinggi itu di Royal Crown Diamond-nya kita. Jadi punya berapa informasi nih, misalnya the lowest, kemudian average-nya, median-nya gitu kan. Jadi itu kayak estimasi nggak sih Bapak yang bakal kita dapetin nilainya gitu ya? Kenapa? Ya nih Kak Lisa nih ada aja memang idenya ya. Jadi itu dia income claim. Kita juga nggak pengen teman-teman untuk tidak menutup gitu ya, padahal bagus loh kalau kita bisa informasi bahwa ternyata ada peluang pendapatan di Young Living. Bukan hanya produknya yang memang luar biasa gitu ya, tapi ada peluang pendapatan kayak peluang pendapatan atau penghasilan ini mungkin teman-teman pengen share cuman ragu. Boleh teman-teman jangan lupa sertakan income disclosure statement gitu ya, atau kan pas pulang jalan-jalan nih dari retreat pengen cerita tapi boleh nggak sih sebenarnya. Nah itu sih boleh saja, tapi sertakan juga dengan income disclosure statement. Pokok apapun yang terkait dengan pendapatan, jalan-jalan atau benefit yang didapat dari Young Living, sertakan income disclosure statement. Karena kemudian kita juga mau ngasih tahu dari income disclosure statement, orang yang membaca kemudian bisa mengira-ngira, oh dia adalah silver. Berapa sih pendapatannya silver? Gitu teman-teman harus bercerita ya. Secara rata-rata berapa nanti kan di situ tersebut. Dan tentu saja dengan income disclosure statement ini teman-teman nggak perlu flexing banget gitu, biar aja flexing si IDS-nya gitu kan. Iya benar. Dan yang pasti harus sertakan bahwa apapun yang dicapai oleh teman-teman di Young Living itu adalah tentu dengan ada kerja kerasnya di situ, tentunya komitmen yang tinggi, konsisten tentunya konsisten juga. Gitu ya, dan sebagainya untuk bisa mencapai bahkan retreat gitu ya. Karena kalau kita lihat pun yang ikut retreat itu persentasenya terlihat berapa persen dari sekian banyak, kan berarti memang orang-orang yang berusaha mengejar yang akhirnya bisa ikut gitu ya. Jadi teman-teman harus menyertakan usahanya dan sebagainya. Ya, dan nggak kayak film Aladdin ya Papi ya. Ting, yes. Udah gitu ya. Kamu mau apa? Mau jadi Royal Crown Diamond? Ting gitu ya. Jadi di balik itu semua ada banyak faktor variabel
gitu ya Papi ya. Betul. Tadi udah sebutin sama Papi juga. Betul. Dan apa namanya teman-teman, income claim ini tadi ya informasi yang menarik dan disertakan income disclosure statement, di mana income disclosure statement itu bisa ditaruh di slide kedua, fotonya. Dia bisa dapat di mana sih? Bisa ada di virtual office. Sudah ada loh kakak-kakak sekalian, tinggal dibuka lagi ya, dikulik-kulik lagi tuh. Betul. Virtual office-nya. Karena semua informasi yang kita mau share ke teman-teman sebenarnya kita udah kasih sana sebenarnya ke teman-teman. Benar. Ambil pasang nanti di setiap teman-teman bercerita mengenai pendapatan, atau bisa taruh di bio-nya juga. Di bio-nya ya. Di bio. Jadi kalau ditaruh di bio, pas kita lagi bercerita mengenai peluang bisnis, kita tulis apa tuh? Captionnya nanti kan. Di caption. Iya. IDS-nya bisa dilihat mungkin ya Papi ya. Di bio saya. Di caption bilang untuk memahami lebih lanjut mengenai peluang bisnis ini, teman-teman bisa melihat income disclosure statement atau pernyataan mengenai pendapatan di Young Living di dalam bio saya gitu ya. Jadi dengan adanya itu aman teman-teman. Nah kalau lihat-lihat lagi nih, ada nggak ya yang saya flexing pendapatan? Ada. Buru-buru deh pasang si IDS-nya di bio dan edit to caption-nya. Silakan lihat income disclosure statement di dalam bio saya. Gitu ya teman-teman ya. Aman deh. Bersih lagi deh. Kita harap cukup clear ya mengenai income claim gitu ya Papi ya. Benar. Banyak sih tapi yang belum pada pasang sih Yun IDS. Kalau kata orang Korea, umur. Kamu orang Korea? Bukan. Oke. Nah. Next-nya. Ini terakhir nih. Ini. Kalau aku melihat kalimat ini Papi, aku melihat 1-2 minggu ke belakang. Ya benar banget ya teman-teman, IG Ads ini bukan sebenarnya ads sih, advertising atau social media advertising, cuman memang yang paling banyak digunakan teman-teman adalah Instagram. Makanya kita bilangnya di sini IG Ads, tapi sebenarnya lebih ke social media advertising. 2 minggu ini Kak Yuni dialah yang membersih-bersihkan. Dia jadi embok bersih-bersih untuk pelanggaran-pelanggaran IG Ads, dan itu banyak banget teman-teman. Ya, tiba-tiba muncul setelah adanya Essential Day. Kayak popcorn loh ya, gitu. Ditangkas semua sama Kak Yuni. Jadi memang teman-teman mungkin lupa atau bagaimana gitu ya, tapi kemarin itu memang tiba-tiba booming gitu ya. Pas habis Essential Day sampai sekarang pun masih ada 1-2. Dan kalau kita hubungi banyak yang emang nggak boleh gitu, tidak paham, begini, dan itu makanya kita coba angkat lagi kok teman-teman. Sekarang baru aja tadi pagi IG Ads. Nah ternyata lihat lagi betul nggak, kalau nggak turunin deh mendingan. Turunin. Emang gimana sih? Turunin aja dulu kakak. Sebelum diturunkan sama Ibu Yuni. Emang gimana sih Yun peraturannya? Sebenarnya kalau untuk peraturan kita udah sering share ya. Sering banget. Mungkin di sini kakak-kakak yang belum join di Instagramnya Young Living. Jadi, join dong. Kakak yang udah bergabung di Young Living tapi belum sudah follow juga nih Young Living _ Indonesia-nya. Tapi itu kan untuk seluruh publik, maksudnya untuk media sosial yang publik. Nah, kita punya komunitas juga kayak close environment jadi jatuhnya ya. Jadi lebih lebih intimate gitu ya sifatnya. Jadi kita share juga namanya Instagramnya kita ada di _education. Boleh di follow dan langsung send DM, langsung informasikan nama dan juga nomor brand partnernya kakak-kakak. Nanti kalau sudah dikonfirmasi sama kita, kakak-kakak bisa lihat tuh update-annya dari kita gitu ya. Nggak cuma tentang compliance juga sebenarnya, tapi tentang bisnis, tentang produk juga yang mungkin kakak belum bisa dapat di Young Living Indonesia yang sifatnya umum gitu ya, atau publik gitu ya. Nah, kita juga udah sering maksudnya di YLID Education mengenai IG Ads. IG Ads, iya, kita udah pernah bahas juga, maksudnya udah pernah di sharing kan. Ini loh contoh, malah kita udah kasih contohnya
bentuknya kalau di feed bagaimana, kalau bentuknya carousel bagaimana gitu loh. Jadi Karena memang memang JETS itu hanya diperuntukkan apabila teman-teman lagi membuat suatu kelas atau event. Ya, jadi yang akan ditonjolkan itu lebih mengenai eventnya malah Papi ya. benar event atau kelasnya. Event di sini bukan event pas lagi acara ya, tapi ketika lagi mempromosikan kita mau buat acara nih, misalnya kayak kita bikin acara oil Day misalnya kan, Oil Day kita mengundang orang di suatu ballroom misalnya. Nah, kan pasti itu ada acara ada promosi yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Kita akan punya Oil Day loh pada tanggal sekian, jam sekian, di mana lokasinya, pembicaranya siapa, mengenai apa kan gitu ya. Itu yang kita minta untuk ditonjolkan. Benar. Ya, jadi bukan kemudian misalnya kita punya acara mengulik tentang apa gitu misalnya ya. kelas mengulik oil di dalam premium experience package. Yes. Terus kemudian kita kasih gambar PEP beserta harganya masing-masing oil. Satu flyer isinya gambar PEP sama harganya, sama manfaatnya oil ini itu setiap satu oil satu lembar, satu slide. Nah, nanti informasi mengenai di mana acaranya, tanggal berapa dan jam berapa. Kecil. Malah Bobby kayak cuma jadi kalau perlu kaca pembesar kayak ngelihat. Padahal itu yang mau kita tuju adalah orang-orang bisa datang dong ke eventnya gitu. Betul. Yang kita jual, kita promosikan di dalam advertising itu lebih ke si acara itu gitu. Bukan kita mempromosikan jualan produk gitu ya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena itu sekali lagi seperti tadi di depan merupakan trademark. Ya, jadi trademark itu memang kita tidak perkenankan untuk masukkan ke sosial media advertising atau advertising apapun. Yes. Ini kayaknya ada yang tunjuk tangan, ini Kak Loli atau Kak Pop nih? Kak Lollipop. Tapi ini Farhana Razak, sorry aku pakai dari handphone. Tapi aku mau nanya dong. Gimana, Kak? Tentang IG Ads. Jadi kan IG Ads ini, ya aku lupa ganti nama, maaf ya. IG Ads ini kan sekarang lagi luar biasa marak ya, Papi ya. Dan Kak Yuni. Nah, sekarang tuh banyak trennya tuh jadi karena ditulisnya mempromosikan event, kayaknya salah mengerti deh. Jadinya reportase eventnya yang ditulis gitu. Jadi, nah itu juga mungkin apa ya? Itu apakah boleh atau enggak sih bikin video di event ini kayak gimana? Kayak kemarin pas Essential Day tuh banyak banget setelah Essential Day yang mempromosikan di Essential Day itu kayak gimana, belanjanya berapa banyak gitu kan. Itu kan bukan mempromosikan event tapi reportase event. Nah, itu mungkin diperjelas lagi Papi apakah itu boleh apa enggak sih sebenarnya gitu loh. Oke. Terima kasih loh Kak Lollipop, kamu di Hana. Ini lo baru sekali lo kayaknya kita Kak Hana nonton. Mungkin dia pakai nama orang lain. Benar-benar dia ternyata pakai nama samaran. Enggak Papi, bukan baru pertama kali, serius. Oh iya, enggak ya. Oh, pakai nama samaran berarti Kak Hana. Enggak, pakai Farah. Ya mungkin terakhir jarang. Oke, lanjut Papi. Terus. Thank you loh Kak Hana, aku senang concernnya dari dulu. Kak Hana ini adalah duta kondak kita gitu ya, jadi memang concern banget sama masalah-masalah perkondakan ini gitu ya. Dan memang benar salah satu tadi yang Kak Hana bilang bahwa bukan satu sih, ada beberapa yang kita lihat memang dia mempromosikan eventnya itu dalam bentuk video. Dan benar banget pas kita tanya dan kita telepon, karena bayangannya mereka adalah, loh ini kan event, saya mempromosikan event, bukannya itu yang dimaksud gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan event itu bukan mempromosikan event sampai ketika kegiatan berlangsung dalam bentuk video. Bahkan di dalam peraturannya pun dibilang bahwa tidak boleh bentuk video. Ya kan ada sebutannya seperti itu. Kalau teman-teman melihat peraturan mengenai trademark-nya di yang living ya di PMP. Dia bilang tidak boleh dalam bentuk video. Jadi seperti yang kita bilang tadi, yang dimaksud dengan yang dipromosikan itu adalah kelas dan event. Kalau kelas itu tadi udah clear, di mana kalau kelas itu benar-benar kelas ya. Jadi sifatnya adalah misalnya bikin kelas tadi mengatur emosi anak balita misalnya ya, itu isi judul kelasnya. Di dalam tentu nanti teman-teman bisa menggunakan oil apa gitu isi dari kelasnya untuk membuat balita itu lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. Tapi kemudian teman-teman
mau memasang kira-kira ini yang ada oil apa yang bisa mensupport. Nah, kalau teman-teman mau melakukan hal itu, kita bolehkan, cuman tidak mempromosikan si produk dan tidak menjadi fokus utama dari flyer. Jadi kita bahas mengenai flyer ya, tidak video. Jadi dia hanya sepertiga yang kita bolehkan, dan fokus utama begitu orang-orang melihat flyer itu isinya memang informasi mengenai kelas tersebut. Ya, kalau event itu kan kadang-kadang teman-teman di sini untuk grup besarnya, mereka suka pada bikin yang namanya punya acara event tahunan grup oilnya. Nah, acara event tahunan grup oilnya ini pasti teman-teman juga bikin flyer, ya kan, untuk kemudian ditaruh di advertising gitu ya, di IG Ads atau apapun. Nah, itulah yang kemudian teman-teman pasang, di mana di situ nanti ada tadi ya, Oil Day misalnya, Oil Day. Yang fokus utama tentu yang dipromosikan untuk mempromosikan si acara Oil Day itu tentu adalah harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, terus lokasi di mana, terus begitu pembicaranya siapa. Boleh tuh di profil pembicaranya mungkin bisa menjual, orang mau datang kan ke Oil Day, kegiatannya apa, kasih petanya, bisa mau dibikin per slide ya. Boleh carousel. Carousel boleh, itu informasi, setiap carousel informasi utamanya adalah tetap si eventnya yang ditonjolkan. Kemudian yang terkait dengan trademark, yaitu nama-nama yang living, nama si produk, itu hanya minim atau hanya sepertiga maksimum, tanpa harga pastinya. Dan tidak dalam bentuk video yang kemudian meliput kegiatan event tersebut. Itu sih teman-teman. Nah, ini kita meluruskan di sini. Nanti mungkin kita bisa masukin lagi ke dalam YLID Education, gitu ya, untuk mengingatkan kembali. Cuman memang promosi untuk IG Ads ini hanya boleh kelas atau event dengan gambar produk yang menunjang itu seminim mungkin, maksimum hanya sepertiga, tanpa harga, tanpa mempromosikan produknya. Yang dipromosikan lebih besar adalah event atau kelasnya. Gitu ya teman-teman. Jadi lihat-lihat lagi tadi yang wah, saya baru posting nih tadi, ya kan? Boleh posting mungkin di feed-nya ya, Pak ya. Di feed boleh. Nah, kalau posting dimasukin ke IG Ads, buru-buru deh dibersihin tuh, bersihin dulu. Kan sayang juga teman-teman. Baru pasang, padahal udah bikin bayar untuk 5 hari, baru 3 jam udah disuruh turun, ya kan? Nah, daripada seperti itu, mendingan teman-teman kemudian lebih pahami lagi peraturannya seperti apa, sehingga teman-teman juga nggak salah bermain nih, gitu ya. Jadi seperti kita bilang tadi, bermain di lapangan yang sama, gitu teman-teman. Gimana Kak Loli, Kak Hana? Satu pertanyaan lagi boleh ya? Ini benar deh terakhir. Boleh. Jadi untuk benar ya Kak Hana? aku beneran ini aku pengen belajar. Jadi bener gini ya. Aku understanding aku kayak kemarin kan Essential Day tuh. Nah, di situ kan ada promo PEP dan promo yang lain. Nah, kalau kita mau IG Ads, berarti promo PEP dan harganya itu harga promonya itu tidak boleh sama sekali ditayangkan di IG Ads. Apakah begitu, Papi? Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau Essential Day kemudian kita pasang, karena itu memang kita lagi membicarakan promosi PEP, kita membolehkan sebenarnya gambar PEP, tapi tidak dengan menyertakan harga. Oke, gitu. jadi harga promo PEP boleh gitu kan ya. Yes, ya. Tapi sepertiga. Jadi yang dibesarkan adalah benar-benar si Essential Day, Kokas tanggal sekian, jam sekian. Nyebutin jamnya kita boleh loh. Oh, jam jaga saya hari sekian, tanggal sekian, ketemu di sana ya sama saya, itu boleh. Kasihlah gambar PEP sepertiga, atau BTS kan juga ada ya. Beautify the skin-nya sepertiga saja. Tanpa kemudian di slide selanjutnya si PEP-nya gede dengan harga dan sebagainya, BTS-nya dipretelin, oilnya apa aja manfaatnya, kan pada begitu tuh. Nah, itu tidak boleh gitu, Kak Hana. Jelas, Kak Hana? Oke, Papi, thank you so much. Thank you Kak Hana sudah menginspirasi ya, jadi menggali lebih dalam lagi daripada yang mau kita ceritakan. Tapi sekarang terima kasih banyak, semoga teman-teman yang lain juga jadi paham ya. Oke, selanjutnya apa nih setelah IG Ads yang sudah membuat Kak Yuni 2 minggu rambutnya jadi keriting? Itu tadi akhir dari bersih-bersih teman-teman. Jadi ya, selain hati kita semakin bersih, terus apa lagi?
rumah kita juga udah bersih, kalau mau ketamuan nanti, Iya. ya kan, yang pada mau datang, ternyata konten-konten di sosial media kita juga bersih nih. Benar. Dan juga mungkin bersih-bersih di dapur ya Papi, karena kan kebanyakan yang bantu-bantu di rumah mungkin sudah pulang kampung juga ya. Oh, saya dong Siap itu. sediakan tipsnya ya, Iya, di itu stop saya. dan juga yang kemarin Papi pakai ya. Ah, ya Si benar. putih bubuk putih itu yang Bumbu magic putih scrub itu. gitu kan, ternyata magic banget, saya belum punya tuh, jadi pengen beli banget sih gitu kan. Jadi teman-teman, ayo dong beli dong segeranya produk-produk yang living yang memang ternyata toxin free ya, tidak ada racun-racun di dalamnya gitu teman-teman. Jadi tetap di compliance, dan pasti terakhir, nah, ini kayak Udah pakai baju-baju hijau nih kita, Hijau nih. kakak-kakak sekalian. Jadi kami segenap keluarga yang living Indonesia, khususnya Kami Kondak Tim, dari kami ya, Kondak Tim. ya bisnis cuma berdua Iya. kita, mengucapkan Selamat Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Oh, maaf lahir batin kalau sering dapat email. Makanya jangan bersih-bersih biar nggak dapat email lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah training kita di bulan April, berarti kita ketemu di bulan Mei setelah kita bersih semuanya, dan mudah-mudahan semuanya juga bersih termasuk sosial media teman-teman. Sampai ketemu lagi, saya Irianto. Dan saya Yunita Rida. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.